Asmaku tuh kambuh sebab perubahan cuaca yang terlalu mendadak dari 6 derajat Celcius jadi -4. Ini adalah hari keduaku di Jepang. Jadwalku hari ini adalah berolahraga karena aku adalah pengidap asma kronis. Jadi aku wajib banget berolahraga agar tubuhku membiasakan diri dengan hawa musim dingin di sini. Hari ini suhu menunjukkan 6 derajat Celcius dan aku coba akan berjalan cepat di sekitaran rumah suamiku. Halo pagi. Ini siang guys. Dingin. Tapi katanya di situ masih musim dingin. Jadi sakura pun belum muncul-muncul gitu. Anginnya besar banget. Masih ada saljunya. Jadi aku lihat tempat yang bagus. Bentar ya. Tuh aku sana. Masih ada pungguk salju. Shinkansen nggak kelihatan di sini. Sekarang masih di musim dingin, masih ada saljunya. Rambutku berantakan. Kita olahraga pakai sepatu suami. Yuk, ini kurus. Ini gara-gara mandi jadi berantakan. Nyampe nggak ya 10.000 langkah? Jadi karena kalau olahraga ini suasananya suhunya 5 derajat, nggak dingin guys. Soalnya kan aku keringetan. Aku baru aja nyampe Jepang. Kalau kedinginan balap. Itu gugusan gunungan Hakusan. Jadi 3 dari gunung yang disucikan oleh masyarakat Jepang. Masih putih ya. Bunga sakura aja belum muncul sama sekali. Namanya aku baru sampai sehari di Jepang, jadi masih belum kerasa ya. Kalau orang mungkin udah pakai tank top. Kalau gue masih kedinginan. Ini jalan 5.000 lebih. Coba. Anginnya dingin banget guys. Aku di balap sama Pak Suami. Jadi rasanya seperti -1. Tapi suhunya 6 itu karena angin. Oh jauh kedinginan guys. Beku. Kalau untuk badan kemudian aku nggak kedinginan karena habis olahraga. Kita pulang.
Ini suami aku baru pulang kerja dan dia kaget aku lari-larian nggak pakai baju dingin di tengah musim dingin. Jadi saat ini aku mau ke Supa dan aku katanya wajib pakai baju dingin. Ya iyalah, tadi kan lari-larian aku keringetan ya, nggak kerasa dinginnya, kalau sekarang kerasa. Saat ini kami mau belanja kebutuhan pokok kami yang bulanan, kebetulan baru gajian juga beliau. Dan aku nyari daging sapi karena aku kurang begitu suka daging ayam, guys. Bagi kalian yang penasaran kenapa sayuran di Jepang itu rasanya manis, karena adanya mekanisme bertahan hidup si tanaman itu. Pada malam hari suhu di Jepang drop drastis, tanaman otomatis mengubah cadangan patinya menjadi gula agar tidak mati membeku. Lalu ditambah dengan tanah vulkanik yang subur serta air pegunungan yang murni. Kedua, adanya prinsip kodawari, yaitu obsesi para petani Jepang yang sangat mengutamakan kualitas atas kuantitas. Hasilnya adalah tanaman atau sayuran yang memiliki kualitas unggul. Oh ya, kunci jalan-jalan hemat di Jepang adalah masak sendiri untuk berhemat. Ini apa? Bedanya apa? Soda. Ini ada sodanya juga? Ini jus. Ya. Sayuran kali, iya sayuran. Oh jus, itu campur. Jika kalian pernah belanja di supermarket di Jepang, pasti dong melihat mesin otomatis untuk membayar ini. Namanya Serifuri. Teknologi ini sudah mulai diadopsi di Jepang sejak tahun 2003, jauh sebelum pandemi COVID. Belakangan ini sangat banyak digunakan karena terkait dengan kekurangan tenaga kerja di Jepang. Sistem ini terbagi menjadi dua, yang itu full self checkout dan semi self checkout. Untuk full itu dimana kalian men-scan dan membayar semuanya sendiri. Sedangkan semi, petugas kasir masih tetap men-scan kemudian baru kalian membayar sendiri. Ini berguna untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja dan mengurangi antrian di supermarket. Selesai belanja, suami aku mengajak aku untuk makan di kedai ramen dekat rumah. Harganya cukup murah, dimana ini juga jadi langganan suami aku. Sebenarnya aku nggak mau untuk menghemat uang ya, tapi kata suami aku, kapan lagi, jangan terus berhemat, kasihan kamu. Oke, karena suami aku memaksa, akhirnya aku iyain aja lah, nggak apa-apa ya, sekali-kali ya. Kebetulan ini di bawah 1.000 yen, masih oke di budget ya. Rezeki memang gak kemana ya, ternyata aku ditraktir dan gak boleh bayar oleh kohainya suami. Lihat dong, double porsinya, bahkan dipesenin banyak banget. Tapi sayangnya aku hanya bisa makan sebagian, gak bisa semuanya karena aku dapat perintah untuk diet oleh suamiku sendiri. Udah panggil orang Jawa. Yang rakyat Jawa kan ya berdering. Ngebeli gonku. Tapi udah tau kan ngepen aku. Ngebu. So exotic. Pagi, jadi malam tadi tuh turun salju tipis dan asmaku kambuh, jadi terlalu mendadak, langsung -4. So sebagai penderita asma, aku mesti ngatur nafas aku, sedangkan kan kalau di apartemen tuh di Jepang tuh bener-bener dia tipis tisu gitu loh, toleransi suaranya susah ya. Si jalan-jalan asmaku tuh kambuh sebab perubahan cuaca yang terlalu mendadak dari 6 derajat Celcius jadi -4. Sedangkan kalau olahraga di
apartemen itu kan di Jepang itu dia toleransi suaranya minim banget ya. Jadi aku mesti nyari lahan buat olahraga. Kebetulan deket apartemen suami itu ada tempat. Ini aku pakai penutup telinga. Jadi lonjakannya hampir 10 ya. Ternyata tubuhku intoleran. Saljunya juga nambah tipis-tipis. Lihat nih kondisi lapangan. Ini kondisi lapangan di Jepang. Guys, ini pertanda musim semi. Atau ini bunga apa? Bunga Tsubaki. Bunga Tsubaki. Bunga Tsubaki ini mekar biasanya bulan Februari, di akhir penghujung musim musim salju, musim dingin. Bunga Tsubaki atau bunga penyambut musim semi. Tsubaki merupakan simbol ketangguhan dan martabat tertinggi bagi orang Jepang. Bunga ini memadukan nilai spiritualitas Shinto sebagai pengusir bala, keindahan wabi-sabi dalam upacara teh, serta filosofi samurai yang memegang teguh kehormatan dengan berani mekar di tengah salju dan gugur secara utuh. Ini bunga sakura. Lihat, pucuk-pucuk cintanya udah mulai keluar. Kayaknya di akhir Maret awal April ya. Udah mulai, tapi ramenya di April. Kalau di Asia Tenggara gagaknya tuh kecil-kecil. Di sini tuh gagaknya gede, paruhnya tuh gede banget. Dan banyak. Jadi hal biasa ada gagak di Jepang. Aku mau duduk di situ. Aku mau duduk di situ. Ini saljunya tipis banget. Aku mau duduk di situ. Ini kalau sakuranya mekar bagus nih. Sakura, kenapa kamu tidak mekar? Kan aku nungguin kamu kesini. Sakura. Duduknya enak banget ya, dekat pohon bunga sakura. Apalagi ini pas banget. Sakuranya belum ada. Di pemakaman. Kita coba duduk di situ. Itu salju turun, guys. Bentar. Ih. Ini ada aku baru satu hari. Aku tahu sekarang kenapa orang-orang itu sering makan matahari. Aku tahu. Mataharinya ngumpet. Sini mau nyari mataharinya ngumpet, guys. Yang ada Yuki yang turun. Nggak Yuki sih. Kalau kata orang sini mah arare. Soalnya dia tuh bulat-bulat. Jadi buat aku yang alergi dingin, aku nggak bisa terus di dalam apato. Ada kalanya berapa menit aku harus keluar. Kenapa? Buat ningkatin toleransi dinginku. Jadi misalnya kalian yang nggak biasa minum es, kalinya minum es itu pasti sakit ya. Kalau kalian terbiasa pasti lama-lama enggak. Dingin.
bagus lah ya kalau jadi orang asma terus tinggal di negara musim. Tapi mungkin kalau aku udah terbiasa tinggal di sini akan berbeda. Hari ini aku tuh mau ke Kanazawa, kayaknya aku cancel. Asmaku kambuh. Terus nggak tahu ya. Jadi kan aku udah nurunin suhu AC agar aku beradaptasi ceritanya. Tapi sama pas suami naikin jadi 25. Kan aku sebenarnya aku udah setel. Ada Shinkansen lewat guys. Jadi aku udah setel di suhu 19 sampai suhu 20. Suami nanti rusak, jadi naikin lagi. Padahal tuh maksud aku dinaikin suhu itu agar saat suhu minus di luar tuh aku terbiasa, bukannya kayak gitu namanya. Cuman suami nggak tahu, akhirnya asmaku kambuh. Asma kamu tuh nggak langsung enggak, jadi kayak bentuk dulu. Ini aku nyari keluar tuh, mau nyari matahari. Tadi ada matahari, tuh mataharinya ngumpet guys. Cuman cukup membantu sih jalan kaki, soalnya aku bisa tenang. Udara juga bersih, karena saat asma kambuh itu kayak dahak itu menyelimuti saluran nafas aku. Tuh udara sini tuh bagaikan aku tidak butuh oksigen tambahan. Berarti benar-benar kotor ya. Di Indonesia tuh aku udah kalau udah kambuh tuh nggak bisa napas dan ya gitu. Kita ke spot lain. Di sana tuh ada anjing, orang bawa anjing. Ini mana matahari? Orang bawa anjing mau nyapa, tapi biasanya orang Jepang tuh suka takutan kalau disapa. Siapa sih lu? Jangan SKSD dong. Tadi aja ada orang Jepang mau keluar gara-gara ada aku, dia nggak mau. Very introvert. Sebenarnya aku juga introvert ya. Kadang tersiksa di Indonesia karena mau nggak mau kita harus coba buat menyapa kan. Kalau nggak dianggap aneh. Kalau di sini tuh malah SKSD tuh kayak aneh gitu. Kayak privasi benar-benar dijaga. Oh ini banget ya, jerawatnya kelihatan. Kayak gimana gitu ya. Jadi si pori-porinya mengecil. Tapi kulitnya kayak agak mundur, mungkin karena kedinginan. Ini salju yang turun semalam.